teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ari Capsicum. Kali ini saya ajak teman-teman untuk berkeliling kebun melihat kondisi tanaman yang sudah berumur 41 hari setelah tanam. Untuk bagian pertama, ini bagian varian Rangipo ya teman-teman. Jadi di kebun ini tuh ada 11 baris, dimana dalam tiap baris kisaran 100 polybag, jadi totalnya itu kisaran 1100 polybag teman-teman semuanya. Nah, untuk jumlah segitu kita menanam untuk 3 jenis tanaman. Yang pertama itu Rangipo, ini dia Rangipo untuk varian Rangipo. Kemudian ada lagi Alisa, dan satu lagi itu D165 ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, di samping dari 3 jenis varian itu, di sisi kanan kebun juga ada satu kebun lagi yang bersebelahan, itu kisaran 500 tanaman ya teman-teman, yang sudah kami panen 1 minggu yang lalu. Nah, di sini apa efek dan kondisi yang terjadi di sini, mari kita bahas teman-teman semuanya. Untuk kondisi tanaman Rangipo sebelah tengah ya, ini masuknya 3 baris di sebelah kanan dan bagian tengah di dalam kebun, dan 3 lagi itu di samping kiri dekat dengan kebun samping ya teman-teman semuanya. Di sini perbedaan cukup mencolok untuk kondisi tanaman juga buahnya. Kalau buah tidak begitu, untuk buahnya tidak begitu berbeda ya teman-teman, karena masih satu varian, akan tetapi kondisi dari tanamannya yang cukup mencolok dilihat dari perbedaannya teman-teman semuanya. Di samping itu, sebelumnya di umur 20-an hari setelah kami tanam, tentunya itu terjadi lonjakan serangan virus teman-teman semuanya. Jadi dalam baris per baris ini ada beberapa polybag yang kosong, itu tentunya tanaman sudah kami buang teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sambil membersihkan daun-daun yang tumbuh di ketiak daun yang belum atau lupa saya bersihkan ya. Untuk perlakuan yang saya lakukan di 41 hari ini, dari setelah polinasi, kemudian pembersihan ketiak batang dari tunas-tunas baru, agar pertumbuhan cukup untuk memasuk kebutuhan dalam buah ya teman-teman semuanya. Dan ini juga di bagian bawah buahnya sambil saya bersihkan. Nah, untuk yang bagian Rangipo ini cukup bagus untuk pertumbuhan kali ini di 21 hari setelah tanam. Karena tentunya juga ada namanya busuk batang ya teman-teman, dan di umur yang ke-41 ini masih belum begitu banyak, dan semoga tidak banyak ya teman semuanya. Karena untuk cuaca beberapa hari ini sudah memasuki masa musim kemarau ya teman-teman, jadi curah hujan juga berkurang. Tentunya panas terik matahari cukup untuk perbesaran buah teman-teman semuanya. Dan semoga hasilnya untuk kali tanam ini bagus ya teman-teman semuanya. Oh iya, untuk jumlah yang sudah saya eliminasi itu kisaran 100-150-an ya teman-teman semuanya. Karena
karena di awal belum terlalu banyak, jadi secepatnya itu untuk dikurangi agar supaya tidak menyerang atau menular ke teman-teman melon semuanya ya teman-teman, karena di dalam greenhouse itu sangat berbahaya. Setelah itu teman-teman, memang tidak semua baik atau bagus, akan tetapi kami juga tahu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman, walau kondisi tanamannya seperti ini. Dan untuk di tengah ini kondisi tanamannya cukup bagus, untuk persebaran dari virus juga masih terkondisikan dan terbantu dari proses fotosintesis yang bagus, jadi tanaman tumbuh kuat ya teman-teman, sehingga buahnya pun di umur sekian dengan kondisi seperti itu masih bisa cukup besar untuk kali ini teman-teman semuanya. Nah, kita lihat di sini ada buah yang sebesar kepalan tangan ya kisarannya. Ini bobotnya baru 500 nyampe 800-an ya teman-teman untuk varian Rangipo kali ini. Kita survei satu persatu untuk bagian bawahnya sambil kita buang ya teman-teman semuanya. Nah, di sini ada baris yang di bagian tengah itu cukup bagus sekali karena tidak terlalu terdampak dan masih dalam kondisi yang cukup ya, cukup terkondisikan. Kemudian kita masuk ke baris, 3 baris di sebelah kiri, dan kondisi tanamannya sudah seperti itu, akan tetapi kita fokus kepada buah teman-teman semuanya. Buahnya di sini cukup bisa mengikuti untuk besaran seperti yang di bagian tengah ya, karena perlakuannya cukup sama. Nah, untuk pemberian nutrisinya juga sama, dipukul rata. Dengan adanya 3 varian ini, kami pukul rata ya teman-teman semuanya. Ini kondisi tanamannya seperti itu. Yang putih-putih ini adalah embun tepung ya teman-teman semuanya. Dan kebetulan juga di sini bersamaan dengan penyiraman nutrisi ya teman-teman semuanya. Nah, kita lihat di bagian 3 baris bagian kiri itu kebunnya yang sudah kami panen, tinggal pembersihan daun, pembersihan tanamannya. Nah, efeknya apa? Di sini terjadi gerangan embun tepung yang cukup luar biasa di 3 baris ini. Dan di sini untuk varian Alisa ini sudah beberapa kali tanam, udah banyak kali ya, karena kali tanam kita pasti menanamnya, tidak pasti sering menanamnya. Di antaranya Rangipo, Alisa, Lenon, kemudian yang baru itu D16, terus lagi D1 berapa lupa saya. Nah, tentunya di situ ada berbagai macam problematika yang ada. Untuk varian Alisa ini untuk ketahanan terhadap embun tepung cukup, karena dengan daun yang begitu lebat dan lebar dibandingkan varian itu, ini cukup membuat hidup yang gembira. Akan kami juga melakukan namanya cukup pengontrolan untuk penyakit yang ada ya teman-teman. Nah, ini kondisi buah Alisa di umur 41 hari. Untuk pengontrolan sendiri, ketika hama tanaman sudah melampaui batas,
baru kita lakukan. Nah, sebagai contoh ini sudah berapa kali ya? Mungkin dalam 1 minggu ini sudah ada 1 kali penyemprotan yang dilakukan. Tentunya menggunakan fungisida untuk menekan pertumbuhan jamur yang ada ya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya ambil contoh yang cukup bagus di bagian tengah untuk tanaman alisa ini. Ya, di bagian rumput tepungnya belum terlalu banyak. Nah, mari kita jalan-jalan lagi. Baris tengahnya untuk varian Ramipo. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Video ini saya buat di tanggal 17 bulan 2023. Nah, terima kasih teman untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman semuanya. Kemudian sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.